Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Abu Sahal dengan NIM 2118119. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan proyek tugas besar saya, eh, sistem informasi manajemen sales. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagian CRUD, create, read, update, dan delete. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang fitur create-nya dulu. Jadi sebelum masuk ke create, saya akan memberi penjelasan terlebih dahulu eh, tampilan awal. Jadi yang akan saya jelaskan CRUD-nya di sini adalah fitur pengajuan izin. Jadi di pengajuan izin ini memuat ID, ada nama sales, ada jenis izin, alasan pengajuan, tanggal pengajuan, status, dan action. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan fitur create-nya dulu. Jadi ketika saya klik tambah pengajuan izin buttonnya ini, maka akan tampil indeks. Indeks ini kita cukup masukkan nama sales, jenis izin, alasan pengajuan, tanggal pengajuan, dan status. Dan di kolom nama sales ini muncul dropdown nama salesnya ini itu didapat dari tabel sales. Begitu juga untuk jenis izin. Jenis izin ada beberapa jenis izin. Nah, ini didapat dari tabel jenis izin. Oke, saya akan menjelaskan kenapa bisa dropdown ini ya. Muncul beberapa nama sales ini. Pertama, kita harus membuat modelnya dulu. Modelnya di sini saya buat dengan nama pengajuan. Nah, di sini tabelnya yang ada di database itu namanya pengajuan underscore izin. Terus primary key-nya ada ID, field labelnya ada ID sales, terus ada ID jenis izin, alasan pengajuan, tanggal underscore pengajuan, dan status. Nah, bagaimana bisa dropdown ini? Nah, ini kan didapat dari tabel sales ini. Nah, kita perlu nih pendeklarasian function dengan nama fungsinya yaitu rSales. Nah, rSales ini meminta apa? Dia akan mereturn belongs to. Jadi belongs to ini meminta izin ke model sales. Nah, kita lihat di model sales ini memuat apa saja. Nah, di model sales ada nama sales. Nah, yang kita inginkan mengambil nama salesnya. Jadi kita meminta izin untuk salesnya ini ke model salesnya, terus dengan ID sales yang diambil. Nah, di model sales, ketika di model pengajuan sudah meminta izin, di model sales memberi izinnya dalam bentuk function juga, function pengajuan, tapi namanya ini dengan returnnya ini yaitu has many ke model pengajuan. Begitu juga untuk izin yang di sini, dropdown di sini ya, ada jenis izin sakit, darurat, pendidikan, nikah. Nah, ini kita membuat function baru yang namanya izin dengan returnnya belongs to, yaitu minta izin ke model izin. Kita lihat model izinnya ya. Di sini ada model izin. Nah, yang kita inginkan kan jenis izinnya ini. Nah, si model izin ini memberi izin dalam bentuk fungsinya function diambil pengajuannya tadi, terus has many memberi izin ke model pengajuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke controller. Kita buat controller dengan nama pengajuan controller.
Nah, untuk gridnya, untuk menampilkan halaman gridnya ini, itu kita membuat function yaitu namanya add view untuk menambah data. Lalu ada deklarasi $sales underscore sebagai perantara untuk model sales yang memanggil tabel sales. Dengan begitu juga untuk deklarasi izin underscore ini. Terus nanti return view-nya di pengajuan izin.grid. Nah, pengajuan izin.grid kita lihat dia akan menampilkan di folder pengajuan grid ini ya. Nah, dia akan menampilkan ini. Ada nama sales, ada jenis izin, alasan pengajuan, tanggal pengajuan. Terus kita kembali ke pengajuan controller. Nah, setelah kita buat add function add view untuk menampilkan halaman grid tambah data. Nah, ini misal kita isi Rio Uchiha darurat, alasan pengajuan misalnya saudara kecelakaan, tanggal pengajuannya kita today, statusnya masih pending, kita simpan. Nah, ketika kita simpan langsung mengarah ke halaman awal indeks. Nah, ini keluar, itu kita membuat function baru yang namanya store. Store ini untuk menampilkan hasil tambah data ke halaman indeks awal. Nah, di halaman indeks awal dia mau menampilkan apa? Menampilkan ID sales, terus ID jenis izin, alasan pengajuan, tanggal pengajuan, dan status gitu. Terus return redirectnya di pengajuan .index, halaman awal pengajuan izin. Selanjutnya, kenapa untuk menampilkan di sini kita perlu membuat root. Rootnya ini ada di web.php. Web.php kita lihat di sini web.php. Nah, di sini kita buat di pengajuan. Nah, kita pengajuan. Nah, add view ini ya, untuk gridnya tadi strukturnya yaitu root, jadi dia akan mengarahkan root get di pengajuan izin folder ini slash grid. Gridnya tadi yang ada di pengajuan controller ini, controller yang ada di pengajuan controller. Nah, ini .grid, lalu add view. Nah, ini untuk menampilkan halaman tambah data gridnya tadi, dan name-nya pengajuan grid ini. Nah, sehingga muncul halaman di indeks awal gitu. Terus selanjutnya kita masuk di editnya di sini. Misalkan yang tadi saya sudah tambah tadi, kita klik di sini edit. Nah, di sini tadi kan kita mengedit atas nama Rio Uchiha ya, Rio Uchiha. Nah, ini bisa drop down lagi, konsepnya seperti tadi sama darurat. Nah, bisa drop down ini kita lihat di edit, kita lihat di pengajuan izin edit. Nah, edit ini dia akan menampilkan layout home. Layout home ini memuat sidebar dan lain-lain, navigasi bar dengan data pengajuan izin ini. Nah, di sini ada form action pengajuan
Terus slash update ini mengambil function yang ada di controller pengajuan controller ini, dengan maksudnya yang diambil yaitu dolar pengajuan, yang diambil yaitu ID dengan metode post untuk menampilkan. Nah, di sini ada metode put untuk menginputkan ini ya, ID sales, terus nama sales ini yang ada di sini, nama sales ini. Terus ada kita select class form control, select terus style name-nya ID underscore sales sesuai dengan database. Lalu ada for each. Nah, di sini ada for each. For each ini dia akan melakukan melakukan perulangan apa yang diulangi, yaitu dollar sales underscore. Nah, sales underscore ini sudah kita buat tadi di pengajuan maaf ada di controller ini ya. Nah, ini deklarasi baru di add view-nya ini. Nah, ketika kita diedit, kita perlu inisialisasi lagi sales underscore. Nah, di sini sudah kita inisialisasi. Kita kembali ke edit.php untuk pengajuan izin. Nah, dia akan melakukan perulangan. Jadi ini sudah kita sudah membuat function edit ini mengambil data dari pengajuan yang meminta yang sudah di belongs to ke model sales dan sudah di hash many oleh sales ke pengajuan, sehingga kita dapat drop down-nya nama sales ini. Nah, ini sales ini, terus value-nya apa yang mau diambil sehingga keluar nama, yaitu option value item.id. Jadi ID-nya ada ID 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, setelah itu apa yang diinginkan untuk ditampilkan di sini. Nah, itu yang ditampilkan yaitu nama sales gitu. Setelah itu and for each, selanjutnya ID jenis izin. Nah, ID jenis izin kurang lebih sama. Di for each ini kita melakukan perulangan sesuai yang sudah kita deklarasi di pengajuan controller ini ya, izin underscore. Nah, yaitu di model izin. Nah, di ini dia akan melakukan perulangan sebuah item, mengambil ID-nya ini, foreign key-nya ini, dengan maksud mengambil field jenis izin. Nah, jenis izin di sini ada sakit, ada darurat, pendidikan, dan kita coba cek di localhost. Nah, di localhost ini di bagian jenis izin. Nah, di sini ada ID 1, 2, 3, 4, 5 dengan jenis izin ini sakit, darurat, pendidikan, menikah, cuti bapak. Nah, kita mau mengambil value-nya yang akan ditampilkan yaitu jenis izin. Nah, ini ya teman-teman, ada sakit, darurat, sesuai nama filenya ini. Sehingga ketika kita klik jenis izin, maka akan tampil gitu. Misalnya kita tadi edit data atas nama Rio Uchiha, terus kita ubah menjadi yang tadinya darurat, kita ubah menjadi pendidikan misalnya. Terus alasan pengajuan kita ganti seminar kewirausahaan dari PT Santara misalnya. Terus tanggal pengajuannya sudah, terus kita simpan.
sehingga ini ya terubah ya teman-teman. Nah, di function edit tadi kita juga membuat root baru. Nah, root baru ini ada di web.php. Nah, web.php ini kita cari untuk yang pengajuan. Nah, ini kita buat edit baru. Nah, di sini root get folder pengajuan izin, yaitu di edit, lalu dia akan mengambil controller, pengajuan controller dengan function edit. Nah, function edit kita lihat di pengajuan controller, dia menjalankan apa? Nah, ini ya pengajuan izin. Dia akan merintern pengajuan izin.edit dengan compact pengajuan izin sales. Dengan compact ini untuk menjalankan apa saja return view-nya ini, menjalankan pengajuan izin, terus menjalankan permintaan sales underscore ini untuk mengambil data dari model sales, dan izin underscore untuk mengambil data dari model izin gitu. Misalnya namanya pengajuan izin.edit, ini sesuai nama ya teman-teman di pengajuan edit di sini. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur selanjutnya, yaitu edit hapus. Nah, hapus ini bagaimana bisa ketika saya klik button hapus, dia akan menampilkan pop up ini ya, are you sure, untuk menghapus data. Ketika saya klik OK, maka data akan terhapus. Jika cancel, tidak jadi untuk menghapus. Nah, untuk codingannya seperti ini. Kita masuk ke pengajuan controller, karena di sini semua function yang dijalankan itu masuk di controller. Kita lihat yang ada di kita buka yang file di index pengajuan izin. Nah, kita lihat di index. Nah, untuk hapus itu kita tinggal membuat button untuk di actionnya ini dengan deklarasi button warning ini untuk style dan warnanya. Terus hrefnya ini dia akan mengarah kemana, pengajuan edit ini tadi untuk yang edit ini ya. Terus untuk yang delete ini hrefnya yaitu pengajuan slash delete. Nah, itemnya yang diambil yaitu primary key-nya ID ini. Ketika diklik maka akan muncul pop up are you sure. Nah, gini. Nah, ketika saya klik OK, maka akan menghapus. Nah, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang terakhir, yaitu cetak. Nah, cetak. Sebelum cetak saya belum menjelaskan yang indeks ya teman-teman. Nah, indeks ini ya seperti yang saya katakan tadi, indeks yang merupakan tampilan awal dari sebuah menu. Ketika saya klik pengajuan izin, nah ini halaman indeks awal. Pertama kita harus membuat file di folder pengajuan izin.
namanya index.play.php. Nah, dia mengextend, maksudnya extend ini dia mengambil seperti include gitu ya, mengambil data dari layouts.home. Kita lihat folder layouts.home apakah ada. Nah, ini folder layouts.home di sini. Nah, di sini dia muncul banyak beberapa sidebar, ada navbar gitu. Terus lanjut tadi di indeks. Di indeks pengajuan izin. Nah, pengajuan izin ini menampilkan membuat div class baru container, terus div class button group mb_3 ini. Nah, untuk ini tambah pengajuan izin dan cetak. Ketika dia diklik buttonnya, hrefnya tambah pengajuan izin, tampilannya dia akan pergi ke pengajuan .grid. .grid ini function yang ada di pengajuan controller dengan title tambah pengajuan izin. Nah, tambah pengajuan izin. Nah, ini ya teman-teman. Terus ada cetak. Cetak ini button cetak. Nah, kita buat baru nih hrefnya. Hrefnya dia rootnya kemana? Arahnya ke pengajuan .cetak. Nah, .cetak ini mengarah ke menjalankan function cetak yang ada di pengajuan controller. Nah, ini. Terus dengan button merah ini dinger dan dengan title cetak gitu. Nah, terus di sini ada tabel-tabelnya nih, ada ID, nama sales, jenis izin, alasan pengajuan, tanggal pengajuan, status dan action, dan beberapa data recordnya ini. Nah, ini kita buat tabel dengan class tabel di head dan tr th. Ada ID, nama dengan kolom ID, terus kolom nama sales, kolom jenis izin, kolom alasan pengajuan, kolom tanggal pengajuan, kolom status, dan kolom action. Dan perlu diketahui table class table ini sudah termasuk dengan template yang saya gunakan, yaitu template Stitchla ini. Nah, untuk datanya itu yang ada di sini itu juga diatur di index.php ini dengan $pengajuan izin. Itemnya memuat apa saja? Ada item ID, item sales, terus nama sales. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika item ingin menampilkan nama sales, itu kita perlu akses ID sales untuk mengambil foreign key-nya. Nah, dengan membuat variabel baru rsales. Nah, rsales ini deklarasinya di mana? Kita deklarasikan di pengajuan controller. Nah, di sini, di indeks ini. Nah, indeks juga memiliki function, yaitu function index ini. Nah, pengajuan $pengajuan variabel baru ini sama dengan model pengajuan with rsales deklarasi variabel baru dan origin. Terus paginet 100 ini, paginet 100 ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu ketika data di sini sudah ada 100 data, dia akan lanjut di slide baru dengan klik next di sini. Nah, berhubung ini datanya belum 100, jadi untuk tampilan nextnya belum ada. Itu teman-teman. Dia terus return pengajuan .index. Nah,
kita kembali lagi pengajuan indeks, returnnya kembali ke di sini, tampilan ini, tampilan index.pengajuan izin. Gitu teman-teman. Terus itu tadi untuk yang read-nya, fitur read-nya. Terus kita terakhir ke fitur cetak. Fitur cetak ini fitur report untuk mengambil semua data yang ada di menu data pengajuan izin ini untuk dijadikan folder atau file PDF yang menampilkan data-data ini. Nah, itu codingannya gimana? Nah, pertama kita buat function baru di pengajuan controller ini. Nah, functionnya namanya apa? Functionnya namanya cetak. Nah, function ini dia mengambil dari model pengajuan ini, terus dia akan menjalankan ketika $PDF sama dengan PDF. Nah, ini sudah satu, perlu diketahui teman-teman, di sini sudah satu library dengan use ini ya, use berry vdh slash .pdf face add slash pdf. Nah, jadi ini sudah satu folder. Nah, load view di sini akan menampilkan pengajuan underscore cetak. Terus dia akan mengcompact data-data pengajuan. Nah, data-data pengajuan tadi kita lihat ada apa ini? Ada ID sales, ada jenis izin yang mengambil foreign key tadi, sehingga kita bisa mengakses jenis izin. Begitu juga untuk ID sales, foreign key-nya tadi ke data sales, sehingga kita bisa mengakses nama sales gitu. Terus ada alasan pengajuan, tanggal pengajuan, dan status. Terus selanjutnya dia compact akan menjalankan pengajuan ini. Terus returnnya dia akan mengembalikan data PDF download dengan nama laporan slash pengajuan izin.pdf. Nah, untuk menampilkan, nah maksudnya ketika saya klik cetak, nah agar bisa tampil kayak gini, kita perlu membuat root baru untuk cetaknya, function cetaknya. Kita pergi ke web.php, nah di pengajuan izin, nah kita pengajuan izin ini kita membuat root baru dengan nama root get pengajuan slash cetak. Lalu dia akan mengambil pengajuan controller dan menjalankan function cetak, sehingga dia akan menjalankan pengajuan cetak ini ya. Dan ketika saya klik cetak, nah kita save, kita tunggu sebentar, lalu kita buka. Nah, sesuai dengan datanya, ada nomor, ada nama sales, jenis izin, alasan pengajuan, tanggal pengajuan, dan status. Kita balik ke pengajuan di sini nih ya. Gitu teman-teman. Oke. Sebelumnya kita lihat di indeks di pengajuan izin. Nah,
kenapa kok ini dicetak, dia akan menampilkan ini, eh, menampilkan direktori penyimpanan file yang akan dicetak itu terletak di indeks. Terus pada button button cetaknya ini, ketika diklik dia akan menyalakan ini, yang ini maksudnya pengajuan izin tercetak. Nah, function cetak sudah ada di pengajuan controller sebelah bawah ini. Nah, dengan nama cetak gitu. Oke, jadi itu tadi demonstrasi dari tugas besar saya, eh, sistem informasi manajemen sales PT Santara. Sebelum saya akhiri, saya terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahannya untuk Bu Karina, sehingga dengan tugas besar ini saya sudah mulai bisa dengan ilmu-ilmu coding ini. Oke, sekian saya akhiri. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Saya Muhammad Yazid Abu Sahal dengan NIM 21189 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.